Salatu wassalamu ala rasulillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kitab Tamannya Orang-Orang Soleh, Riyadhus Shalihin. Kita akan lanjutkan pembahasannya. Kalau tidak salah terakhir hadis kelima tentang pertengkaran orang tua dengan anak, Yazid dan Ma'nun. Bapaknya mengeluarkan sedekah, anaknya ikut antrian dapat. Baik, sekarang kita akan masuk hadis ke-6, agak sedikit panjang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila Yahya ibni Syaraf an-Nawawi wa an Abi Ishaq Sa'di ibni Abi Waqqasin Malik ibni Uhaib ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay al-Qarshi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil asyrah al-masyhud lahum bil jannati radhiyallahu anhum. Biar tidak kita baca per kalimat, kita terangkan dan kita akan lanjutkan lagi dengan kalimat berikutnya. Baik, silakan dari Abu Ishaq. Abu Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy al-Zuhri, salah satu dari 10 orang yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga. Ya, jadi si pembawa berita namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, kunyahnya Abu Ishaq karena dia punya anak laki-laki bernama Abu Ishaq. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu di antara 10 orang dijamin ahlul jannah. Sekarang siapa? Satu tentu Abu Bakar yang mendapat gelar As-Siddiq. Siddiq itu kalau terjemahan Betawinya percayaan. Yang penting kalau informasi dari Rasulullah saya percaya. Gelar As-Siddiq dia peroleh ketika peristiwa Isra Mi'raj dimanfaatkan oleh kafir Quraisy untuk menggoyahkan iman Abu Bakar. Abu Bakar, temanmu ngaku semalam perjalanan dari Mekah ke Palestina ke langit, turun lagi ke bumi. Cuma semalam. Kamu masih percaya? Abu Bakar menjawab, lebih singkat dari itu, kalau yang bercerita adalah Rasulullah, saya akan percaya. Meskipun cuma setengah malam, saya tetap percaya. Nah, semenjak itu dia diberi gelar As-Siddiq. Ahlan wa sahlan, silahkan. Baik. Yang kedua Umar bin Khattab. Satu-satunya orang yang disegani oleh setan. Ma salaka syaiton illa salaka fajjan tariqan akhar. Tidak ada setan yang berpapasan dengan engkau wahai Umar kecuali pasti mencari jalan lain. Kemudian Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya orang yang dimalui malaikat. Ala tastahyi min rajulin istahya minhul malaikah. Jangankan aku dengan kepada Utsman, malaikat saja malu bertemu dengan Utsman. Baru kemudian Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib, nah si perawi ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas ada Abdurrahman bin Auf.
dari Mekah, perbekalan yang tersisa adalah 1 genggam minyak samin. Dari 1 genggam minyak samin itu dia jualan di pasar kota Madinah, akhirnya sukses menjadi penguasa pasar kota Madinah. Padahal Abdurrahman bin Auf dipertemukan dengan Sa'ad bin Rabi. Wahai Abdurrahman bin Auf, orang Madinah yang paling kaya adalah saya. Saya akan ajak kamu melihat kebun-kebunku, mana kebunku yang engkau tertarik akan aku lepaskan. Setelah itu aku ajak jalan-jalan, lihat rumah-rumahku, silahkan ambil mana yang engkau sukai. Kalau sudah punya kebun, punya rumah, nanti akan aku pertemukan dengan 2 istriku. Mana yang engkau sukai akan aku cerai dan aku nikahkan dengan dirimu. Ada yang nawar-nawari istri. Ternyata apa? Barakallahu fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahi hartamu dan istrimu. Dullani ala suqil Madinah. Aku tidak butuh itu semuanya, cukup tunjukkan pasar kota Madinah mana. Saya masih punya segenggam minyak samin. Inilah orang yang sukses. Orang sukses itu tidak mau disuapi, tidak butuh bantuan dari orang lain, mau berjibaku, mau bekerja keras. Sudah berapa tadi? 6. Abdurrahman bin Auf. Setelah Abdurrahman bin Auf ada Sa'id bin Zaid. Dia punya sebidang tanah, di situ dia tinggal, diserobot oleh perempuan bernama Afro. Afro ini memang tukang serobot tanah. Dalam sengketa tanah itu Afro yang menang. Sa'id bin Zaid kemudian mengadu kepada Allah, Allahumma a'mi basaraha waqtulha fi ardiha. Ya Allah, butakan mata wanita ini dan matikan wanita ini di rumahku yang hari ini dia serobot. Betul, dia keluar dari rumah itu, wanita ini pun akhirnya buta. Ketika pulang taltamisal jadra, meraba-raba dinding, tiba-tiba terperosok ke dalam sumur yang ada di rumah siapa tadi? Sa'id bin Zaid. Wa kana qabruha, langsung sumur itu jadi kuburnya karena tidak ada satupun penduduk yang mau menolong wanita ini. Sa'id bin Zaid. Kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah dari Madinah mengasah pedang menuju perang Badar. Dia bersumpah, semua orang kafir yang aku temui akan aku babat kecuali bapakku. Dari Mekah, bapaknya yang kafir bernama Al-Jarrah berangkat ke Mekah, ke Madinah. Nanti perang Badar meletus, seluruh orang beriman akan aku bunuh dan yang pertama kali yang harus aku bunuh adalah anakku. Perang Badar terjadi, kejar-kejaran bapak dan anak. Bapak ingin membunuh anak, anak tetap berpikir dia bapakku, tidak mungkin aku bunuh. Akhirnya Allah berikan ilham, anaknya sadar bahwa bapakku mengejar-ngejar aku karena aku muslim. Akhirnya dia balik badan, dia hadapi, akhirnya kepala bapaknya putus. Kepala bapaknya dibawa di hadapan Rasulullah, ternyata turun ayat la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au abna'ahum. Tidak engkau dapatkan wahai Muhammad orang beriman masih punya rasa kasihan kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka adalah bapaknya, anaknya, saudaranya. Yang tegas di medan perang, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka ditulis di dalam hatinya ada iman. Nah, baik, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Siapa lagi? Tinggal 2. Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas,
Abdurrahman bin Zubair bin Awam, maaf, Zubair bin Awam. Kisahnya di bulan yang lalu sudah saya sampaikan. Punya istri bernama Asma binti Abu Bakar. Dan terakhir Tolhah bin Ubaidillah. Si Tolhah ini yang ikut mengelilingi tubuh Rasulullah ketika perang Uhud. Belasan panah tertancap di tubuhnya, tapi dia tidak bergeming. Lebih baik aku mati daripada Rasulullah yang mati. Perang selesai, panah itu dicabut satu persatu, diobati, ternyata dia masih sehat walafiat. Perang berikutnya kemudian dia masih ikut. Maka Rasulullah bersabda, "Idza arada ahadukum an yanduru ila syahidin yamsi ala wajhil ardi fangduru ila Talhata ibni Ubaidillah." Siapa yang pengen melihat orang yang syahid tapi masih jalan-jalan di atas bumi, orang itu adalah Talhah bin Ubaidillah. Berarti 10. Ada yang tertinggal nggak? Ada yang bingung? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Jadi 10 ini disebut dalam satu majelis. Tidak menutup kemungkinan ada sahabat-sahabat yang lain, cuma disebut satu aja. Contoh Ukasyah di kitab Tauhid. Maka yang punya anak laki-laki silahkan diberi nama Ukasyah. Satu di antara 70 orang umat Rasulullah, 70 ribu umat Rasulullah yang ahlul jannah tanpa hisab dan tanpa adab. Ukasyah. Rasulullah menyebut Bilal, "Inni sami'tu dufana laika fil jannati baina yadayya." Baru saja aku mendengar bunyi sendalmu di surga. Berarti Bilal dijamin ahlul jannah. Tapi disebut cuma satu orang. Kalau 10 orang ini memang disebut dalam satu majelis langsung. Baik, kita lanjutkan. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada'i min waja'in ishtadda bi. Rasulullah SAW bersabda, datang menjengukku pada tahun haji wada karena sakitku yang parah. Maka aku berkata, ya, jadi Rasulullah menengokku pada saat haji wada karena aku sakit. Jadi maaf, yang sudah pernah haji selain Bu Pupun siapa? Selain Bu Pupun yang sudah haji belum? Kira-kira kapan? Jadi gini, bagi yang haji di sana kan 40 hari, jangan kaget kalau di sana sakit. Saya belum pernah mendapatkan jamaah haji yang di sana selama di sana sehat walafiat. Pasti pernah sakit. Panas, dingin, pilek, batuk. Maka di musim haji ketika sholat itu biasa terjadi parade batuk. Tahu-tahu terakhir saya sudah juga pakai mic. Yang tidak batuk itu cuma ya dinding, tiang listrik sama unta saja. Selain itu insya Allah batuk. Nah, termasuk kita. Saya juga 2 kali haji, alhamdulillah sakit rata-rata seminggu. Panas, dingin, meriang luar biasa. Nah, di sini Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata sakit pada haji wada. Nah, di sini haji wada. Wada itu perpisahan. Rasulullah tidak pernah menyebut hajinya adalah haji wada. Istilah haji wada ini istilah para sahabat.
Wada itu kan perpisahan. Kenapa disebut haji wada? Karena Rasulullah berwasiat pada saat itu dengan kalimat la'alli la alqakum ba'da yaumi hada. Boleh jadi ini pertemuan terakhir aku dengan kalian. Tahun depan kalian sudah tidak akan ketemu lagi dengan saya. Nah, kalimat inilah yang membuat haji Rasulullah disebut dengan haji wada. Dan tidak ada pahala haji yang paling besar melebihi haji wada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya bapak-bapak menunaikan 50 kali haji, tetap sekali haji wada itu lebih besar. Hanya ada satu amalan yang bisa menyamai pahala haji wada. Kira-kira apa? Salat qobliyah subuh. Ada yang lain? Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersama aku. Jadi umrah di bulan Ramadan. Baik, di sini sakit, minta ditengok oleh Rasulullah dan Rasulullah akhirnya menengok. Menengok orang sakit disunahkan setelah 3 hari. Sunahnya begitu. Meskipun tidak keliru, begitu mendengar sakit langsung kita tengok. Tapi sunahnya setelah 3 hari. Dan kalau menengok tidak selamanya seluruhnya harus menengok. Karena kalau seluruhnya harus menengok, si sakit tidak akan ada waktu untuk istirahat. Cukup 1-2 orang, selesai. Baik, akhirnya begitu Rasulullah datang, apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Fakultu ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li afa atasaddaqu bi thulutsai mali? Qala la qultu fasyatru ya Rasulullah. Qala la qultu fathulutsu ya Rasulullah. Qala ats-tsulusu katsirun au kabirun. Ya, cukup sampai di situ. Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, sakitnya aku derita pas sampai pada kondisi yang Anda lihat. Sementara aku adalah orang yang kaya dan tidak memiliki ahli waris kecuali putriku seorang. Maka apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku?" Beliau menjawab, "Tidak." Aku bertanya, "Separuhnya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi, "Sepertiganya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Sepertiga dan sepertiga itu banyak atau besar?" Ya Rasulullah, saya sakit, engkau sudah melihat sendiri sakit saya. Dan seandainya sakit ini mengantarkan saya kepada kematian, maka ahli warisku hanya satu, yaitu 1 anak perempuan. Coba saya tanya, kalau orang tua meninggal dunia punya anak 1 perempuan, si Neng ini dapat berapa? Belum dapat belum pernah bagi-bagi warisan itu belum? Ya ilmu faraid. Sebenarnya saya pengen mengajarkan ilmu waris, cuma peserta harus ikut menghitung dan ada ulangan biar serius. Kalau gak gitu lupa lagi. Kira-kira mau tidak ada ulangan? Jadi anak perempuan wa in kanat wahidatan falahan nisfu, setengah. Bukan. Kalau jadi anak itu, kalau anak perempuannya 1 saja, si anak perempuan mengambil setengah total harta yang ditinggalkan orang tua. Berapa warisannya? Berapa? 4 hektar. Berarti si Neng mengambil 2 hektar. Bagaimana kalau anak perempuannya 2, 3, 4 seluruhnya perempuan? Maka 2/3. Anaknya 3 perempuan semuanya,
hartanya berapa? 6 miliar. 2/3 dari 6 miliar berarti 4 juta. 4 juta dibagi-bagi buat 3 orang. Lebih besar perempuan. Bukan, anaknya perempuan 3 semuanya. Nah, kalau ada laki dan perempuan berarti lidzakari mithlu hadzil unsayain, laki-laki 2 kali lebih banyak daripada perempuan. Baik, jadi saya orang kaya ya Rasulullah, kalau saya mati ahli warisku hanya 1 perempuan. Berarti kan masih setengahnya. Setengahnya kemana? Setengahnya itu kalau ada bapak berarti setengahnya diambil bapak semuanya. Kalau ternyata bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada dan lain sebagainya, maka setengah ini jatuh kepada saudara-saudara dari si mayit. Baik, boleh tidak ya Rasulullah, kalau saya mati lewat penyakit ini, saya ingin menghadap Allah dengan membawa pahala sedekah. 2/3 saya lepas untuk sedekah. Enggak boleh. Setengah enggak boleh. Bagaimana kalau sepertiga? Sepertiga boleh, tapi sudah kebanyakan. Berarti melepaskan aset kepemilikan tidak boleh lebih dari sepertiga. Pertanyaannya, kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menghadap Allah dalam keadaan membawa pahala sedekah? Karena sedekah adalah bekal terbaik menghadap Allah. Buktinya orang yang dicabut nyawa banyak yang mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib. Wahai Rabbku, seandainya engkau beri waktu tambahan, jangan dicabut saya hari ini, beri umur panjang meskipun sedikit. Saya berjanji umur sisa fa'atasaddaqu, saya akan bersedekah. Baik, akhirnya Rasulullah menerangkan kenapa tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalimat berikutnya, innaka intadara warasataka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nasa wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fimra'atika. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan makhluk, di mana mereka meninggalkan tangan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya engkau tidak mengeluarkan sebuah nafkah yang dengannya engkau mencari wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala karenanya, termasuk apa yang engkau sorotkan ke mulut istrimu. Ya, jadi kenapa tidak boleh jor-joran? Karena engkau meninggal dunia, meninggalkan anak dalam keadaan kaya itu jauh lebih baik daripada jor-joran sedekah. Anak hanya kebagian sedikit, ujung-ujungnya anak menjadi miskin. Kalau sudah miskin menjadi beban manusia tiap hari minta-minta. Nah, jadi kalau bapak-bapak meninggal dunia, anak itu kalau bisa kuat secara agama, 2 kuat secara harta. Kalau secara agama buktinya Nabi Yakub sakaratul maut, anak-anaknya dipanggil, wasiatnya adalah mata buduna mimba'di. Kalau bapak sudah meninggal, yang kalian ibadahi siapa? Ternyata seluruh anaknya menjawab na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kami tetap yang kami ibadahi hanya ilahnya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Maka Yakub begitu tenang meninggalkan anak-anaknya, meninggal dunia, meninggalkan anak-anaknya ketika anaknya punya prinsip kami tetap beribadah kepada Allah. Itu kuat agamanya. Di sini kuat hartanya. Jadi tinggalkan anak dalam keadaan kaya, jangan jor-joran bersedekah. Itu lebih baik daripada sedekah berlebihan, akhirnya anak jadi miskin.
mengenai keinginan Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menghadap Allah membawa pahala sedekah. Nah, kalimat berikutnya, tidaklah engkau sekali-kali berinfak mengharap wajah Allah kecuali engkau akan dapat pahala sampai sesuap makanan masuk ke mulut istrimu. Itu juga infak. Berarti tiap hari istri anak makan itu pahala sedekah dari suami. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar engkau infakkan untuk jihad fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, 1 dinar engkau gunakan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta ala miskin, 1 dinar engkau sedekahkan buat orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, 1 dinar engkau infakkan untuk kebutuhan keluargamu. A'dhamuha ajran indallah dinarun anfaqtahu ala ahlika, dari 4 ini yang paling besar pahalanya 1 dinar untuk keluargamu. Jadi memberi makan istri pahalanya melebihi infak jihad, infak membebaskan muslim dari perbudakan, atau infak untuk orang miskin. Mungkin ada yang kenal sahabat yang pelitnya keterlaluan? Kata kuncinya M, huruf terakhir H. Muawiyah. Muawiyah itu kaya raya tapi pelitnya luar biasa, sampai istrinya menyebut, inna Aba Sufyana kana rajulan syahihan. Abu Sufyan itu laki-laki bukan bakhil tapi syahih. Syahih itu pelitnya mentok. Apa? Oh gitu. Jadi gini, kalau suami pelit itu gini, Bu, ini makan. Duit untuk makan sehari 20.000. Akhirnya istri menjawab, kalau 20.000 lauknya berarti kerupuk, nggak masalah. Zuhud, kalau pengen makan enak nanti di Jannatul Firdaus. Itu laki-laki yang bakhil, gitu ya. Kalau syahih, Bu, ini 50.000. Pagi-pagi makan empal gentong, siang pecel lele, malam rendang. Cukup tidak, Bu? 50.000. Nah, jadi syahih itu pelit, tapi dia ingin mendapatkan keuntungan dari pelitnya. Itu syahih, dan itulah Abu Sufyan, padahal dia baru saja mendapatkan 100 ekor unta dari Rasulullah. Bisa dibayangkan 100 ekor unta, 1 unta 30 juta, berarti baru saja dia dapat 3 miliar. Dia sendiri sudah kaya, baru saja dapat 3 miliar dari Rasulullah. Ternyata tidak mengobati penyakit pelitnya. Maka Rasulullah membolehkan khudi ma yakfiki wa yakfi baniki, silahkan ambil uang Abu Sufyan tanpa sepengetahuan Abu Sufyan, tapi ingat cukup untuk menutupi kebutuhanmu dan anakmu. Jadi ibu-ibu kalau punya suami Abu Sufyan, ambil duit di dompetnya tanpa sepengetahuannya. Cuma kadang-kadang suaminya tidak Abu Sufyan, tapi kalau ibu-ibu nyuci, nyetrika, di kantong suami ada 10.000, ambil. Apa pernah ngomong? Kelihatannya nggak pernah ngomong ya, Bu ya. Di mana-mana saya tanya masalah ini, Bu, kalau nemu duit di kantong suami ngomong tidak? Enggak. Ternyata tanpa saling berbisik, ibu-ibu itu seragam. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, qala qultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi. Ini pertanyaan singkat. Ya. Aku bertanya, Rasulullah, apakah aku akan tinggal di Mekah? Ya, jadi ya maksudnya gini, ya Rasulullah, kira-kira saya mati enggak? Dengan penyakit ini saya mati tidak? Berarti saya akan dikubur di Mekah. Padahal ada peraturan
seluruh sahabat muhajirin yang pernah hijrah dari Mekah ke Madinah tidak boleh menghabiskan masa tua di Mekah. Tidak boleh ada yang mati di Mekah. Rasulullah saja asli Mekah ketika hijrah itu tidak ada keinginan untuk tinggal di kota Mekah. Meninggal kalian itu di Madinah, bukan di Mekah. Maka Rasulullah itu kan pernah setelah perang Autos atau perang Hunain, bagi yang pernah umrah coba ingat-ingat Hunain. Jadi Hunain itu Masjidil Haram, mengikuti jalan Ajiyad. Kalau lupa nggak masalah. Dari Ajiyad nanti ketemu Mina, tenda-tenda. Masih ingat ya Pak Gus ya, tenda-tenda Mina. Habis Mina mana? Musdalifah. Selesai Musdalifah mana? Arafah. Nah, selesai Arafah itu Hunain. Disitulah perang Hunain. Rasulullah mendapatkan harta rampasan banyak. Satu penduduk Mekah mendapatkan 100 ekor unta. Sementara seekor kambing tidak diberikan kepada sahabat yang dari Madinah. Karena akhirnya kan kasakusuk. Kita yang sudah hijrah di Madinah dan kita sudah menjadi ansor membantu Rasulullah, ternyata seekor kambing pun tidak diberikan kepada kita, sementara yang baru masuk Islam langsung dapat 100 ekor unta. Sedikit kekecewaan itu wajar. Maka Rasulullah mengumpulkan sahabat Madinah. Mana yang kalian pilih? Kalian pulang tidak membawa 1 ekor kambing pun, tapi kalian pulang membawa Nabi kalian. Atau nggak apa-apa, silahkan kalian pulang, 1 orang masing-masing menggiring 100 ekor unta, tapi aku akan tetap tinggal di kota Mekah sampai aku mati. Mana yang lebih baik? Pulang membawa unta atau membawa Nabi kalian? Baru setelah itu seluruh sahabat menangis dan mengatakan kami lebih ridho pulang tidak membawa apa-apa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang seluruh muhajirin tidak boleh ada yang mati di Mekah. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas khawatir, kalau sakit ini membuat saya mati, berarti saya mati di Mekah. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas bercita-cita hidupnya dihabiskan di medan jihad. Nah, kita lanjutkan kalimat hiburan dari Rasulullah. Innaka lan tukhallafa fata'malu amalan tabtagi bihi wajhallah illa istadta bihi darajatan wa rif'atan wa la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinal ba'is Sa'ad ibnu Khawlah yarithuni yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah muttafaqun alaihi. Beliau bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggal, lalu engkau melakukan amalan dan mencari wajah Allah, melainkan karenanya engkau bertambah derajat dan ketinggian. Barangkali engkau akan diberi berpanjang, sehingga beberapa kaum bisa mengambil manfaat darimu dan kaum yang lain tertimpa mudarat karenamu. Ya Allah, tetapkan untuk sahabat-sahabatmu hijrah mereka dan janganlah engkau berikan mereka ke belakang. Akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawlah. Rasulullah menasihatinya karena dia meninggal di Mekah. Nah, ya baik. Jadi seandainya kamu mati di sini, sementara kamu berniat ingin perang kemana-mana, kamu mendapatkan pahala sesuai dengan yang kamu niatkan. Maksudnya begini. Bapak berangan-angan, seandainya saya bisa umroh lagi, saya di sana akan khatam Quran 2 kali misalnya. Ketika saya akhirnya umroh, saya pingin di sana saum meskipun cuma Senin Kemis. Baru ngomong sorenya mati, berarti nanti menghadap Allah sudah mendapatkan pahala umroh, pahala menghatamkan Quran 2 kali di tanah haram, pahala saum Senin Kemis di tanah haram.
Kalimat ini disampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, justru umurmu panjang, kamu nggak akan mati sekarang. Hidupmu akan dihabiskan untuk satu, mendatangkan manfaat bagi satu kaum, menimbulkan madharat bagi kaum yang lain. Apa itu? Sa'ad bin Abi Waqqas hidupnya dihabiskan di medan perang, manfaat bagi satu kaum berarti umat Islam, madharat bagi kaum yang lain maksudnya orang kafir. Dan prestasi tertinggi dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah menghancurkan kerajaan terbesar saat itu, yaitu Persia pada perang Qadisiyah. Persia yang tadinya menyembah api kemudian berubah menjadi negara Islam, menjadi provinsi yang sering disebut dengan Kufah. Akhirnya, nah di sini terakhir ada sahabat bernama Sa'ad bin Kaulah. Ternyata sehat walafiat pada saat haji, tiba-tiba meninggal dunia. Satu-satunya sahabat Rasulullah yang dikubur di Mekah adalah Sa'ad bin Kaulah. Jadi sekarang kita sebut ada 5 sahabat yang namanya Sa'ad. Satu Sa'ad bin Abi Waqqas, hadisnya ini. 2 Sa'ad bin Khawlah di ujung hadis. Satu-satunya muhajirin yang mati di Mekah dan kematiannya disayangkan oleh Rasulullah. Kenapa dikubur di Mekah? Maka kalau umrah mana yang lebih bagus? Meninggal di Mekah atau Madinah? Lebih baik di Madinah. Karena kalau Bapak dikubur di Madinah berarti mendapatkan keberkahan dari Rasulullah. Allahumma gfir li ahli Baqi. Ya Allah, ampuni seluruh orang yang dikuburkan di pekuburan Baqi. Ini mati mendadak. Dan mati mendadak itu kata Rasulullah, mautul fuj'ah ahdatu asih. Mati mendadak adalah mati yang sangat disayangkan. Maka kalau bisa bapak-bapak jangan mati mendadak. Ya sehat walafiat tiba-tiba mati itu kan bikin kaget orang. Belum sempat berwasiat, belum sempat ngomong saya punya utang ini dan itu. Kan bagusnya ya sakit jangan berat-berat lah. Terus tiba-tiba berwasiat selesai baru meninggal dunia. Jangan mati mendadak. Kemudian ada Sa'ad bin Ubadah, nyaris menjadi khalifah. Begitu Rasulullah wafat, seluruh Ansar berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Kalau di Masjid Nabawi berarti jalannya dari pintu 16. Itulah Sakifah Bani Sa'idah. Itu tempat berkumpulnya orang Madinah kalau sedang rapat. Penduduk pribumi rapatnya di situ. Di pintu 16, Sakifah Bani Sa'idah. Sepakat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi khalifah untuk memimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Pertemuan itu didengar Umar. Umar langsung meraih tangan Abu Bakar, diajak masuk ke situ. Begitu tahu Sa'ad bin Abi Waqqas sah menjadi khalifah, Umar mengingatkan khalifah harus berasal dari Quraisy. Sementara Sa'ad bin Ubadah bukan berasal dari suku Quraisy. Akhirnya Abu Bakar saat itu juga dibaiat untuk menjadi khalifah. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad, satu-satunya sahabat meninggal dunia menyebabkan arsy Allah berguncang. Inna arsyar rahman tahtazzu bi mauti Sa'ad ibni Mu'ad. Sesungguhnya arsy yang Allah Maha Rahman bergetar, berguncang keras karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa? Sebelum meninggal dunia dia mengeluarkan keputusan seluruh Yahudi Bani Quraidah yang sudah balik wajib dipenggal lehernya. Terakhir Sa'ad bin Rabi' tadi, si kaya yang menawar-nawarkan istri kepada Abdurrahman bin Auf. Baik, satu hadis lagi. Nah, ini baru hadis pendek.
An Abi Hurairah Abdurrahman ibni Sakhar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang pada jasad-jasad dan wajah-wajah kalian, tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Jadi yang dilihat oleh Allah bukan bentuk fisik dan indahnya wajah, yang dilihat adalah hati dari amal kalian. Jadi gini, coba kita sebutkan daftar-daftar sahabat yang cacat. Ada cacat tangan, namanya khirbak. Akhirnya Rasulullah menyebut dzul yadaini, si tangan panjang. Maksudnya tangannya panjang melebihi kadar. Jadi kan nggak bagus, nggak indah dilihat. Ada yang cacat kaki, berarti Abdullah bin Mas'ud sering menjadi bahan tertawaan. Rasulullah membela Abdullah bin Mas'ud, lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Kedua kaki Ibnu Mas'ud yang kalian tertawakan beratnya di sisi Allah melebihi beratnya gunung Uhud. Ada yang cacat mata, berarti Abdullah bin Umi Maktum. Ada sahabat tidak cacat mata tapi pandangannya sudah kabur, itu Itban bin Malik mata. Ada yang wajahnya terlalu jelek, namanya Qais. Saking jeleknya, pernah saya sampaikan, laula makhafatullah la basaqtu wajahu. Kalau tidak ingat Allah, pengen rasanya meludahi mukanya, saking jeleknya. Tapi istrinya mengatakan, ma'aibu alaihi fi khuluqin waladinin, agama dan akhlaknya bagus, cuma wajahnya. Makanya istrinya menggugat cerai. Itu cacat wajah. Ada yang penyakit dia derita sampai mati. Wanita itu tidak disebut oleh Ibnu Abbas, namanya tidak disebut, tapi disebut imra'atu sauda, si wanita berkulit hitam. Penyakitnya apa? Inni usra, saya punya penyakit ayan. Dan dia sampai mati setelah mendapatkan nasihat dari Rasulullah, siap penyakit ini tidak sembuh sampai saya mati. Kemudian ada sahabat yang pengantin baru, rambutnya rontok tiap hari. Tidak disebut namanya, ibunya datang, ya Rasulullah, suaminya menyuruh putriku untuk pakai wig. Maka Rasulullah bersabda, la'anallahu alwasilat wal mustausilat. Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya. Berarti pakai wig, pakai konde itu tidak boleh. Berarti yang sabar siapa? Ya udah, yang sabar suaminya melihat rambut istrinya rontok. Kalau mau ditutup ya pakai kerudung aja. Silahkan bermesraan dengan istrinya tetap pakai kerudung biar tidak kelihatan rambutnya yang cacat. Kemudian ada yang cacat kemaluannya, impoten. Wanitanya tidak disebut. Jadi wanita ini tadinya punya suami namanya Rifa'ah, cerai 3 kali, kemudian menikah dengan Abdurrahman bin Zubair, bukan Zubair bin Awam ya, Abdurrahman bin Zubair. Rupanya wanita ini menghadap Rasulullah ngeluh, pengen pisah dari Abdurrahman bin Zubair, balik lagi dengan Rifa'ah. Kan kalau cerai 3 kali, kalau ingin balik lagi kan harus dinikah oleh laki-laki lain.
Rasulullah bertanya, memangnya kenapa ingin pisah segera dengan Rifa'ah? Innama hu mithlu hudbatis saub. Kalimat yang membuat Abu Bakar malu mendengarnya. Tapi wanita Madinah itu kan orangnya sifatnya belak-belakan. Beda wanita Mekah. Wanita Mekah itu pendiam, nurut, gak banyak ngomong. Kalau wanita Madinah belak-belakan, tidak setuju dengan suami, berani protes. Kira-kira bagusan mana, Pak? Wanita Mekah atau Madinah? Ya, wanita Mekah. Cuma wanita Mekah begitu hijrah ke Madinah ketularan. Coba nanti akan ketemu di Riyadhus Shalihin. Akhirnya laki-laki muhajirin sok melihat perubahan istrinya, maka tiap hari ada kasus istri dipukul oleh suaminya. Jadi laki-laki Mekah kaget, loh kenapa istriku berubah? Maka begitu protes langsung plak pukul. Akhirnya wanita-wanita berkumpul di depan pintu rumah Rasulullah mengadu, kami menjadi korban KDRT. Apa itu? Innama ahu mithlu hudbati saub, ya Rasulullah, kemaluan suami saya seperti ujung kain. Abu Bakar langsung malu menutupi mukanya, berani ngomongin kemaluan suaminya di depan Rasulullah. Tapi begitulah wanita Madinah itu jujur, belak-belakan. Kata Rasulullah, la hatta yaduqa usailataki wa taduqi usailatahu. Tidak boleh kamu kembali kepada Rifa'ah kecuali kamu sudah berhubungan badan dengan Abdurrahman bin Zubair. Jadi begitulah, banyak sahabat yang cacat. Nah sekarang kalau cacat dijadikan penilaian di sisi Allah, berarti Qais ini tidak menjadi hamba yang dicintai oleh Allah karena perkara fisiknya, tapi ternyata yang dinilai oleh Allah adalah hatinya. Jadi penilaian di sisi Allah itu perkara hati, bukan perkara fisik. Karena ada orang ganteng, orang cantik, ternyata menjadi orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Siapa? Pasangan Abu Jahal dengan Ummu Jamil. Istrinya disebut Ummu Jamil. Jamil itu kan cantik. Saking cantiknya dipanggil dengan ibu cantik, Ummu Jamil. Suaminya sebenarnya namanya Abdus Syams. Nama aslinya Abdus Syams, hamba matahari, tapi karena saking gantengnya maka disebut Abu Lahab. Lahab itu bersinar karena ganteng. Jadi suami istri, si suami ganteng, si istri cantik, tapi saking kafirnya maka diabadikan sebagai nama surat, tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka dari sini jangan berkecil hati ketika kita diberi oleh Allah karunia fisik yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Selesai, cukup. Ada pertanyaan saya persilahkan. Cukup, ibu-ibu? Ibu Pupun mau bertanya? Udah, cukup, nggak ada pertanyaan? Atau saya tambah satu hadis lagi kalau tidak ada yang bertanya? Baik, berhubung tidak ada yang bertanya, memanfaatkan waktu sisa, kita bacakan satu hadis lagi. An Abi Musa Abdullah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyudzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillahi muttafaqun alaihi. Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu
anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena dorongan keberanian, berperang karena fanatisme, dan berperang karena riya. Siapakah yang berada di dalam Allah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka dia berada di dalam Allah. Ya, di sini si pembawa hadis namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Nama aslinya Abdullah bin Qais. Kunyahnya Abu Musa. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya laqad u'tita mizmaron min mazamiri ali Daud. Kamu diberi karunia oleh Allah punya pita suara seindah pita suara Nabi Daud. Jadi sahabat yang suaranya paling indah ini Abu Musa. Suaranya seindah Nabi Daud. Di kitab-kitab tafsir, Nabi Daud kalau sedang membaca kitab Zabur, burung yang sedang terbang akan berhenti hingga tidak jauh dari Nabi Daud. Semut-semut akan menghentikan aktivitasnya menyimak bacaan Zabur dari Nabi Daud, saking indahnya. Maka sangat dianjurkan membaca Quran dibawakan dengan suara yang indah dipadu dengan nada. Karena zayyinul Qur'ana bi aswatikum laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian yang indah, bukan golongan kami yang tidak mengiramakan bacaan Quran. Jadi kalau bisa baca Quran jangan dari dulu sampai sekarang alhamdulillah, itu kan nggak ada iramanya. Tapi bagi yang belum bagus tajwidnya jangan pakai irama, nanti kacau. Pastikan tajwid saya sudah benar, panjang pendek, ikhfa idharnya sudah bagus, baru belajar irama lagu. Tapi jangan lagu-lagu yang ada dibawakan di MTQ. Itu ruwet, sulit, dan membutuhkan waktu yang lama. Saya bisa itu setelah 3 tahun. Jadi nggak bisa sehari 2 hari. Jadi gini, jangan ifrat dan tafrid. Kalau ifrat baca Quran nggak mau pakai lagu, ya bisanya saya begini, tidak pernah ada peningkatan. Itu ifrat. Kalau tafrid, menghabiskan energi, waktu untuk mempelajari nada-nada yang rumit sampai tidak ada waktu mempelajari isinya. Itu juga tidak boleh. Para qori itu sebenarnya hidupnya menderita. Gak berani minum es, takut makan goreng-gorengan. Pokoknya hidupnya dihantui, kalau saya makan ini suara saya rusak. Nah jadi itu juga tidak bagus. Saya dulu mau maju MTQ itu seminggu hanya makan nasi, gak berani makan yang lain. Tiap hari minum air putih. Begitu maju suaranya sangat jernih. Coba orang yang biasa malang melintang di MTQ, minum es nyeselnya luar biasa. Nah, jadi itu namanya tafrid. Dan di MTQ yang dapat penilaian tinggi kalau dia punya nada tinggi, meliuk-liuk, belak-belok ke kanan, tidak bisa ditiru oleh yang lain. Nah, itu poin yang luar biasa dan itu membutuhkan latihan yang tidak sebentar. Baik, Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, di sini ada pertanyaan, ya Rasulullah, berperang untuk mendapatkan sebutan syaja'ah, si pemberani. B, berperang dengan tujuan hamiyatan, fanatisme kedaerahan. Berarti saya berperang demi Indonesia, bukan demi Islam.
Wa yuqatilu riyaan, berperang dengan tujuan namanya nanti akan dikenang. Dari ketiga ini, siapa yang disebut fisabilillah? Ternyata Rasulullah hanya mengatakan man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang tujuannya kalimat Allah itu yang tinggi, itu yang disebut fisabilillah. Berarti yang berperang karena tujuan disebut memberani, fanatisme kedaerahan, ingin namanya dikenang, itu tidak fi sabilillah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak mengatakan begini? Yang berperang sajaah, hamiyah dan riya itu tidak fi sabilillah. Kenapa Rasulullah tidak mengungkapkan kata-kata berani, fanatisme kedaerahan dan atas dasar riya tidak disebut oleh Rasulullah, menunjukkan betapa bencinya Rasulullah orang berperang atas dasar tiga ini. Seorang yang benci sesuatu biasanya tidak mau menyebutkan sesuatu itu. Nah, sekarang contoh syaja'ah, berperang ingin disebut pemberani. Ini terjadi pada diri Qazman pada perang Hunain. Qazman ini pemberani, berada di front terdepan, pedangnya paling banyak memakan korban orang kafir. Tapi begitu terluka, dia tidak kuat menahan luka, dia ambil tombak, dia tusukkan ke perutnya, tembus sampai ke belakang, akhirnya dia mati. Orang kalau berperang niatnya tidak bagus, begitu terluka dia pasti tidak akan sabar dengan lukanya. Tapi kalau orang berjihad niatnya ikhlas, ketika dia mendapatkan luka dia tidak akan mengalami penderitaan akibat luka yang dia derita. Buktinya tadi Thalha bin Ubaidillah, belasan panah nancap di tubuhnya, dia tidak bergeming karena niatnya ikhlas membela Rasulullah, hingga akhirnya perang selesai, satu persatu panah itu dicabut dan tidak ada rasa sakit sedikit pun. Kemudian hamiyatan, kalau hamiyatan fanatisme kedaerahan, seperti pejuang-pejuang kemerdekaan yang slogannya adalah merdeka atau mati, bukan Allahu Akbar. Kemudian riyaan atas dasar riya, ingin disebut-sebut namanya sesudah dia meninggal dunia. Padahal tanpa dia punya niat riya, kalau dia ikhlas namanya pasti akan disebut-sebut. Wallahu alam bisawab. Selesai kajian kita. Betul, tidak ada pertanyaan, berarti selesai. Kenapa? Ya. Jadi pembaca Quran itu ada dua. Man qara'al Qur'ana wa huwa yata'ta'u wa huwa syakun alaihi falahu ajran. Siapa yang membaca Quran masih terbata-bata, dia masih kesulitan, pahalanya dua. Satu, ajrul qiraah, pahala karena membaca Quran. Yang kedua, ajrun yata'ta', pahala karena dia terbata-bata. Jadi panjang dibaca pendek, ikhfa dibaca iklab, iklab dibaca idgham, bikin emosi yang ngajar. Itu saya alami. Jadi kalau pengen darahnya naik, itu kalau bisa ngajari orang baca Quran. Itu satu. Tapi yang lancar, man qara'al Qur'ana wa huwa mahirun bihi fahuwa ma'a safaratil kiramil bararah. Siapa yang baca Quran dan dia sudah mahir, maka dia kemana-mana akan diikuti malaikat yang mulia lagi suci. Nah, jadi usahakan kalau bisa ikut program-program tahsin atau tajwid. Tahsin. Cuma kadang-kadang yang saya perhatikan kajian tahsin itu kadang-kadang
formatnya terlalu lama dan cara ngajarnya bikin sulit orang yang belajar. Makhrajnya itu keterlaluan Bu menurut saya tahsin. Coba Syekh Sudes, Syekh Surem, imam-imam Masjidil Haram makhrajnya begitu enggak? Enggak, biasa aja. Jadi tahsin itu kadang-kadang malah saya meragukan. Ini kok belajar baca Quran dibikin rumit. Termasuk ibu-ibu kan harus menguasai istilah-istilah yang ruwet kan Bu. Istilahnya semakin banyak. Padahal istilah itu biarkan ulama yang tahu, anggota pengajian mah nggak usah tahu. Yang penting nun ketemu ya, nunnya hilang. Udah gitu aja, nggak usah dibebani harus tahu ini hukum namanya apa. Gitu. Masih kurang juga termasuk angkat itu saja. Ternyata maksudnya masih kurang pas belajar lagi itu misalkan huruf H besar harus sini. Nah itu sebenarnya pelajaran seperti itu biarkan yang belajar para ustadz. Untuk yang bukan ustadz, yang penting yang tadi simpel-simpel aja. Nun ketemu tak berarti nunnya agak eng. Nah gitu aja. Kenapa harus dibikin taknya harus mulutnya begini, suaranya berasal dari sini? Itu malah bikin saya tidak sepakat cara seperti itu. Gua ada ya pokoknya begitu loh. Akhirnya apa? Bu, ikut tahsin berapa tahun? Udah 4 tahun. Lulus juga enggak. Itu kalau belajar tahsin. Kenapa? Gimana kalau misalkan kan ada satu poli di Indonesia yang katanya pasangan bacaan kirbaannya tuh yang keturunan orang Yaman. Ya. Itu gimana? Betul. Bagus kalau bacaan kita bersanad. Tapi kok gitu ya bacaannya. Jadi kalau belajar yang pakai gitu itu ruwet jenjangnya sampai lama sekali. Padahal imam-imam Masjidil Haram bacaannya tidak seperti itu. Slow, santai. Kan begitu. Kalau ini yang tahsin-tahsin coba gurunya. Itu baca Quran seolah-olah sulitnya luar biasa. Padahal setahun tajwid insya Allah sudah bisa dipraktekkan. Jadi jangan dibebani dengan istilah-istilah. Cukup membaca Quran begini dan begitu. Saya kelas 2 SD sudah bagus tanpa harus tahu ini idgham, iqlab, ikhfa. Begitu huruf ini ketemu ini cara bacanya ini, selesai. Wallahu alam bisawab. Inilah kajian kita di pagi hari ini. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.